Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan berusaha mengenal sedikit tentang organ yang luar biasa ini. Kita lihat bahwa jantung kita merupakan organ yang sebenarnya bukan organ yang paling besar, besarnya itu hanya sekitar satu kepalan tangan, dan beratnya juga tidak terlalu berat, hanya sekitar 300 gram. Organ ini terletak di bagian thoracic cavity, dan dia itu sebenarnya merupakan centrally located organ, cuman karena proses embriologi ada twist and turn, seolah-olah jantung kita tuh berada di sisi kiri, padahal jantung kita itu sebenarnya merupakan organ yang terdapat di tengah. Saat kita beristirahat, cardiac output atau darah yang dipompa sekitar 5,5 liter per menit. Itu saat kita beristirahat. Tapi saat kita beraktivitas, jantung kita dapat memompa sampai 3 sampai 4 kali lipat dari jumlah cardiac output yang biasa ini. Jadi jantung kita ini merupakan satu organ pompa yang luar biasa uh, uh, kerjanya. Sebagai contoh, jantung kita itu dapat memompa sekitar 8.000 liter darah atau sekitar 2.000 galon darah per hari untuk mengaliri seluruh tubuh kita. Kalau saya berikan analogi terhadap ini kira-kira demikian. 8.000 liter atau 2.000 galon darah per hari itu sama saja dengan jantung kita tuh mengisi 6 semi-trailer truck dengan tangki yang penuh. Dan dengan kerja jantung kita seumur hidup, misalnya kita hidup sekitar 70 tahun atau 80 tahun, dengan jumlah darah yang dipompa per hari, itu cukup untuk mengisi seluruh lantai dari Empire State Building, salah satu gedung yang tinggi di Amerika, di mana tingginya itu sekitar 443 meter dan 102 ruangan. Jadi jantung kita ini merupakan pompa yang tidak ada duanya sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat dari hubungan jantung dengan pembuluh darah, itu kita akan mendapatkan statistik yang lebih dahsyat lagi. Contohnya begini, sekalipun jantung kita tuh hanya sebesar kepalan tangan, jantung kita harus memompa darah ke seluruh pembuluh darah manusia. Nah, tentu pembuluh darah kita itu akan mengaliri otak kita, liver, kemudian usus, perut, kaki, tangan, otot-otot, dan sebagainya. Nah, pembuluh darah kita itu terdiri dari beberapa segmen atau bagian. Jadi ada pembuluh darah kita yang pembuluh darah utama, lalu ada pembuluh darah kecil, dan ada pembuluh darah kapiler yang besarnya itu sebenarnya hanya sekitar 30 sampai 100 mikron, yang mana itu sangat kecil sekali. Nah, pembuluh darah ini itu seperti ibarat trompet ulang tahun yang mana dia panjang tapi itu dilipat-lipat. Nah, kalau pembuluh darah kita itu dibuka, semuanya dibuka dengan surface area, panjangnya kira-kira sekitar 56.000 sampai 96.000 kilometer. Jadi jantung itu adalah organ yang sangat efisien dan memiliki persediaan darah dan listrik sendiri. Sekali lagi, saya coba berikan satu analogi dari panjang pembuluh darah kita ini. Contohnya adalah dunia kita. Dunia kita itu kelilingnya sekitar 42.000 kilometer. Nah, dibutuhkan kalau kita coba hitung-hitungan, dibutuhkan sekitar 47 jam atau 2 hari travel untuk mengelilingi dunia kita. Tetapi bagi jantung kita, dengan sekali pompa, dengan sistem pembuluh darah yang luar biasa, mereka dapat mengcover lebih dari distance
dunia kita. Jadi ini merupakan satu hal yang luar biasa bahwa jantung kita ini merupakan satu organ yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam beraktivitas, di dalam berpikir, di dalam berkarir dan segala sesuatunya. Jadi Anda bisa appreciate bahwa jika jantung kita tidak berfungsi dengan maksimal, entah itu karena penyakit listrik jantung, atau karena penyakit jantung koroner, atau karena penyakit katup jantung, atau karena penyakit eh, gagal jantung dan segala sesuatunya, maka tentu proses fisiologis tubuh kita akan sangat terganggu. Dan kita tahu bahwa otak kita membutuhkan banyak sekali asupan-asupan darah. Bahkan sekitar 20-25% kebutuhan oksigen kita itu didirect ke otak kita. Sehingga kalau jantung kita tidak berfungsi dengan baik, tentu ini akan berimbas kepada kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita bernalar, kemampuan kita untuk berkarir, kemampuan kita untuk menghasilkan karya, dan sebagainya. Dan kita akan coba lihat hal tersebut belakangan nanti saat kita mencoba untuk unpack hubungan antara mental health dan juga jantung kita. Jadi sekali lagi, saya harap dengan segmen ini kita boleh mulai mengapresiasi jantung kita lebih dari biasanya. Dan yang luar biasanya, jantung kita ini sekalipun suatu organ otot, jantung kita itu tidak pernah rasa lelah. Kalau kita lihat contohnya otot-otot kita yang lain saat kita beraktivitas, entah kita lari, jogging, jalan, dan segala sesuatunya, akan ada satu fase di mana otot kita itu akan mengalami fatigue atau lelah. Dan kalau itu terjadi, tentu kita harus beristirahat. Tapi tidak dengan jantung kita. Coba Anda bayangkan, kalau jantung kita seperti desainnya seperti otot yang lain, di mana setelah dia berfungsi sekitar 1 tahun, 2 tahun, lalu jantung kita katakan, oh, saya lelah, saya mau istirahat sejenak. Tentu itu bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi kepada diri kita ataupun juga orang-orang lain yang kita sayangi. Tidak heran